Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi kita bertemu lewat video pembelajaran di mata kuliah usul fikih ya. Adapun hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum taklifi, yang mana hari ini akan membahas pengertian pembagian macam-macam hukum secara umum ya. Kemudian pembagian hukum taklifi, nah, baik itu yang wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Nah, hukum sendiri pengertiannya itu adalah khitabullahi al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida'i wa takhiri wa wad'i, yaitu adalah khitabnya Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik itu dengan iqtida, takhir, memilih ya, disuruh mengerjakan iqtida itu, atau wad'i, atau bentuknya keputusan. Itu makna hukum atau definisi hukum secara umum dalam usul fikih ya. Nah, khitab ini bisa langsung disampaikan dari Allah di ayat Al-Qur'an ataupun melalui nabi ya, maka disebut dengan sumber dari hukum tersebut. Nah, adapun perbuatan mukallaf yaitu adalah berkaitan dengan amal badan si mukallaf ini ya, kegiatan fisiknya. Berbeda halnya dengan masalah akidah, yaitu masalah keyakinan yang tidak berbentuk amal atau af'al si mukallaf ini. Mukallaf itu artinya orang yang balik berakar ya. Iqtida itulah tuntutan yang berupa suruhan dan larangan. Nah, kalau takhir itu pilihan ya, sedangkan al-wad'i itu adalah putusan. Sekarang pembagian hukum. Hukum itu ada dua ya, ada namanya taklifi, ada wad'i. Nah, taklifi itu hukum yang harus atau yang menuntut dijalankan sesuatu dari perbuatan mukallaf tadi, atau ditinggalkan, atau memilih antara keduanya. Contohnya misalkan di surah Al-Baqarah ayat 229, fala junaha alaihima fi mabtadat bih ya. Nah, ayat ini menjelaskan yaitu dari apa yang sudah mereka lakukan suami istri itu, maka tidak masalah, tapi mereka itu harus berpisah. Nah, jadi seperti itu. Itu kan ayatnya ini menjelaskan tentang hukum dalam permasalahan ahwalus syakhsiyah. Nah, kalau hukum wad'i itu hukum yang sifatnya itu memutuskan sesuatu ya, jadi wad'i itu sifatnya putusan, baik itu nanti dia menjadi sebab, larangan, atau syarat terhadap sesuatu tadi. Nah, jadi bukan terkaitan dengan harus dituntut apa. Kalau harus dituntut apa itu taklifi. Kalau wad'i itu putusannya. Jadi kalau putusan itu kadang-kala diganggu gugat ya, dan memang mukallaf itu tidak ada hubungannya dengan wad'i ya. Wad'i itu sudah jadi ketetapan Allah, putusannya Allah. Sedangkan taklifi itu kan kita bisa menggawi, bisa kada. Nah, kayak itu. Oke. Perbedaannya ya. Nah, taklifi itu tuntutan ya. Kalau wad'i itu berkaitan dengan keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya. Contoh, kita disuruh wajib puasa. Tapi kapan puasanya? Ramadan. Nah, Ramadan itu diketahui dari apa ya? Li ru'yatih, misalnya ru'yatul hilal. Hilal kapan kita tidak tahu. Nah, itu jadi wad'i itu ya. Nah, jadi kalau taklifinya puasanya, tapi kapan puasanya yang menjadikan sebab puasa dan syarat puasa, nah itu jadi wad'i. Selanjutnya yang kedua, hukum taklifi itu berdasarkan kemampuan mukallaf ya. Jadi kayak misalnya puasa, kalau kada mampu, faidatun min ayamin ukhar, bolehnya diganti puasanya tadi dengan hari yang lain ya. Nah, tapi kalau wad'i tidak ada hubungannya, itu di luar. Contohnya misalnya kayak Ramadan ini, kawalah kita menunda Ramadannya, tidak bisa. Kalau sudah sesuai keputusan, Ramadan tetap masuk. Begitupun kalau misalnya Ramadan sudah berakhir, ya sudah berarti berakhir pula, masuk ke bulan Syawal. Nah, itu. Selanjutnya, hukum taklif itu spesifik untuk para mukallaf saja. Nah, sedangkan wad'i ini universal pada umat manusia. Contohnya kayak
wajib puasa Ramadan. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin saja. Ya. Sedangkan Ramadannya ini ya semuanya yang merasakan. Orang yang Muslim juga menemui bulannya Ramadan ini. Nah, itu contohnya. Nah, macam-macam hukum taklifi, ya. Yang pertama wajib. Sudah dipahami, wajib itu adalah tuntunan syara yang bersifat harus, atau harus itu maksudnya harus digawi, kada boleh kada, ya, dengan redaksi yang ditunjukkan, yang dipahami dari amar. Nah, contohnya misalkan di surah At-Talaq ayat 7, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Nah, ini kan ada alif ada lamul amri, ya, masuk kepada fi'il mudhari, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Nah, jadi orang yang mempunyai keluasan harta itu wajib dia menafkahkan. Nah, kenapa jadi ada kata wajib? Karena dari amar itu tadi yang diifadahkan daripada ayat ini. Nah, kemudian hukum wajib itu melaksanakannya diberi pahala, ya, konsekuensinya, dan berdosa jika meninggalkan. Dan kafir orang yang mengingkarinya kalau kewajiban ini dengan dalil qat'i. Nah, itu hukumnya. Ini konsekuensi dari kewajiban tadi. Jadi kalau misalnya kita kada menggawi berdosa, kalau kita menggawi dapat pahala, dan kalau kita ingkari akan kewajibannya hukumnya kafir. Nah, kalau misalnya dalilnya qat'i. Oke. Kalau menurut Hanafiyah membagi wajib itu ada dua, ada fardun, ada wajib. Nah, ini kan yang tadi di atas versi jumhur. Kan tadi di video sebelumnya Ul sudah menjelaskan ada dua pendekatan atau aliran dalam usul fikih ini yang berbeda. Nah, kalau menurut Hanafiyah wajib itu ada dua pembagiannya, ada fardun, ada wajib. Nah, wajib fardun ini Ul jelaskan sedikit. Fardun itu ketika dalilnya bagi mazhab Hanafiyah ini qat'i. Sedangkan wajib itu kalau dalilnya zanni. Nah, itu saja perbedaannya. Mengenai konsekuensi hukumnya sama, ya. Konsekuensi hukumnya sama. Oke. Pembagian wajib. Nah, wajib ini ada banyak pembagiannya. Ada berdasarkan waktu. Ada namanya wajib mutlak. Mutlak itu wajib yang tidak terikat oleh waktu. Contohnya kayak bayar kifarat, ya. Nah, itu tidak ada waktunya, boleh kapan saja. Contoh wajib haji, kapan? Kalau mampu apabila? Ya, kalau mampu, kapan aja. Nah, yang kedua lawannya adalah muakkad, wajib yang bertempo. Contohnya salat 5 waktu, puasa Ramadan, ya. Itu ada temponya, ada waktunya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian wajib muakkad ini terbagi dua. Ada yang muwassa', ada yang mudayyak. Nah, muwassa' itu seperti salat misalkan zuhur itu azan misalkan jam 12 lewat 35 misalkan, ya. Sampai asar kapan? Nah, asar itu jam 15 lewat 55 misalkan. Nah, jadi dari jam 12.35 tadi sampai jam 15.55 tadi kita boleh melakukan di mana saja. Itu namanya muwassa'. Ya, muwassa'. Sedangkan mudayya itu ketika kita cuma melakukan di satu momen saja, di satu tempat saja, tidak bisa untuk diganti atau digeser kepada hari berikutnya atau waktu berikutnya, ya. Nah, contohnya seperti puasa Ramadan. Nah, misalkan kita Ramadan dimulai pada hari Kamis, ya. Nah, maka hari Kamis itu untuk puasa kita di hari pertama, tidak bisa digeser ke hari kedua, hari Jumat besoknya, tidak bisa. Nah, puasanya kapan? Ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Untuk besoknya puasa hari kedua. Nah, itu namanya mudayyak. Kalau misalnya kita meninggalkan puasa, maka kita tidak bisa diganti dengan Ramadan yang lain. Kita harus mengganti dengan hari yang lain. Nah, kemudian yang syabih, yang mempunyai dua sisi tadi seperti haji. Haji itu muwassa', kapan kita mampu. Tapi mudayyak juga, ketika kita mampu, maka tahun itulah jadi haji kita. Ya, kalau misalnya di Indonesia ditambah lagi
ada kesempatannya ya. Jadi mampu saja kurang ditambah lagi ada kesempatannya untuk bisa berangkat haji. Selanjutnya pembagian wajib, kifayah dan fardu ain. Nah, kalau qadha menurut jumhur itu kewajibannya beda. Nah, lain dari yang semula ya. Kalau Hanafi kewajiban ini berhubungan dengan yang awal. Nah, itu ada perbedaan. Oke. Sedangkan sunnah, nah sunnah itu kalau secara bahasa mengajak untuk melakukan sesuatu ya, atau tradisi bisa juga dikatakan sunnah itu. Nah, sedangkan kalau istilah itu adalah tuntunan syara yang bersifat anjuran tapi tidak harus ya. Nah, diberi pahala dan tidak berdosa jika meninggalkan. Konsekuensi dari sunnah. Nah, sunnah itu apakah disuruh atau tidak? Menurut jumhur, nah, itu disuruh, sedangkan sebagian Hanafiyah mengatakan tidak. Nah, maksudnya diutamakan apa tidak kalau misalnya dikatakan sunnah. Nah, pembagian mandub ya, ada sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad tuh artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, pahalanya menghampiri fardu ya, wajib. Nah, itu. Oke. Tapi dia statusnya tetap sunnah, tapi sunnahnya itu muakkadah. Nah, contoh seperti sholat berjamaah, nah, atau sunat masyru' yang dianjurkan, yaitu perbuatan yang sekali-kali dilakukan. Nah, seperti rawatib, ya Nabi selalu menganjurkan. Nah, berarti itu masyru' ya. Puasa Senin Kamis ya. Jadi kita gawi ya, yang biasanya diulang-ulang Nabi. Ya, kemudian sunat tambahan nawafil ya, biasanya dicontohkan seperti buka puasa misalkan dengan yang manis dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Oke, kemudian haram ya. Untuk haram itu adalah tuntutan untuk meninggalkan dengan keharusan. Jadi harus ditinggalkan. Nah, berdosa kalau dikerjakan, sebaliknya kalau kita tinggalkan berpahala ya. Dengan redaksi nahi. Nah, contohnya misalkan di ayat ini hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum ila akhir ayat. Nah, ayat ini kan menjelaskan haramnya menikahi ibu, saudara anak dan saudari perempuan ya, dan seterusnya yang menjadi mahram. Nah, itu redaksi haram. Oke. Bagian haram. Nah, ada haram lizatihi. Haram lizatihi itu adalah keharaman yang ada pada zatnya itu sendiri. Jadi bukan yang lahik, bukan sesuatu yang boleh kemudian menjadi yang haram. Nah, contohnya misalkan seperti makan babi ya, minum khamar. Nah, itu kan lizatihi. Nah, sedangkan ligairihi. Nah, ligairihi itu adalah sesuatu yang boleh sebenarnya, tapi karena ada sebabnya maka dia berubah jadi yang haram. Contohnya misalnya makan ya, makan itu mubah. Tapi kalau misalnya makan dari hasil mencuri, nah itu jadi haram. Selanjutnya makruh ya. Nah, makruh ini tuntutan syara untuk meninggalkan. Nah, tetapi tanpa ada keharusan. Nah, mendapatkan pahala jika tidak dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan ya. Mengenai makruh ini ya, itu kita kalau misalkan meninggalkannya maka mendapat pahala. Sebaliknya jika dikerjakan maka tidak berdosa. Nah, tapi harus kita pahami bahwasanya makruh ini bagian dari sesuatu yang tidak boleh dikerjakan ya. Oke. Sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Oke. Kalau Hanafiyah membagi makruh itu ada dua, ada makruh tahrim ya. Nah, itu adalah haram ya. Makruh tahrim itu haram maksudnya itu tapi pakai dalil zonni, seperti haram menjual barang yang sudah dijual ya. Nah, itu karena dalilnya dari hadis ahad ya kan.
maka menurut Hanafiyah itu makruh tahrim. Tapi kalau makruh tanzih, nah ini makruh sebagaimana definisi jumhur yang di atas ini ya. Jadi makruh tahrim itu haram ya kalau menurut istilah Hanafiyah ya. Sedangkan mubah itu sesuatu yang diizinkan syara, boleh dikerjakan, boleh kada. Nah, opsinya itu boleh kita kerjakan atau boleh kita tinggalkan. Nah, contohnya misalnya seperti ayat ini, ya kan? Nah, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinin ghairu musafihin. Nah, ayat ini menjelaskan boleh saja menikah kepada perempuan yang disuka. Nah, jadi boleh pilih yang mana ya. Nah, seperti itu. Oke. Hukumnya tidak ada pahala dan dosa dalam mengerjakan atau meninggalkannya kalau berkaitan dengan masalah mubah. Nah, mubah juga ini termasuk hukum syara. Nah, maka dituntut untuk memilih. Jadi kita memilih perkara yang mubah itu bagian dari hukum syara. Kita hendak menggawi kah atau kada, nah itu bagian daripada hukum syara juga. Nah, itu saja untuk materi kuliah pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh kita buka sesi diskusi. Mungkin ini saja untuk materi kali ini, nanti dilanjutkan ke video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.